Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya update CV aja tat. Ini Hanan lagi pengen bikin video tentang tutorial cara bikin redundancy. Nah, sambil sambil nunggu paket tracernya buka ya, kita mulai cari tahu dulu tentang apa sih itu redundancy. Nah, redundancy adalah jalur jaringan alternatif yang dapat digunakan apabila jalur utama yang biasa klien pakai itu terputus. Nah, jadi jaringan alternatif tadi yang disebut dengan redundancy itu dapat digunakan sebagai jalur jaringan yang baru ya. Di sini kita langsung aja buat topologinya. Kita bisa taruh 3 router aja. 3 router, 1 switch, dan ini ceritanya end device-nya, sama ini internetnya. Nah, jadi topologinya itu gini ya teman-teman. Nah, jadi ini kan router. Ini router satu yang digunakan sebagai ini ya ceritanya modem. Nah, jadi nanti disediakan 2 router ya, gengs. Nah, jadi si kliennya itu punya 2 jalur. Yang pertama itu dari jalur sini sama jalur yang sini. Nah, kita akan membuat yang namanya redundancy ya. Sehingga apabila jalur utamanya, kita bilang jalur utamanya ini aja. Jalur utamanya itu yang lewat kiri itu putus. Nah, apabila jaringan yang di kiri tadi putus, si end device ini bisa terkoneksi ke internet menggunakan router yang satunya lagi, jalur jaringan yang satunya lagi ya. Ini dituliskan aja IP-nya 168. Kenapa nilainya segitu? 10 ini 10 20 dan 30. Kita langsung aja konfigurasi IP di dalam masing-masing. Oh ya, ini jalur jaringan yang ini dan yang ini itu satu jaringan ya. Jadi yang ini 192.168. Ini misalnya 192.168.10.1. Di sini 192.168.10.2. Nah, sini titik 3 dan seterusnya. Setelah ini kan kliennya berapa aja. Ya, mulai dari router 0 kita konfigurasikan IP-nya buat masing-masing router. Enable. Kita masuk ke konfigurasi global untuk mengkonfigurasi ini ya. Tulis IP address. Ini harusnya udah pada tahu ya, bikin IP address. Kalau udah sekarang masa belum ngerti bikin IP address, nggak ngerti. Kita bikin IP address yang menuju ke router 2. 20 itu harusnya 20 ya, jangan terkecoh. No shutdown buat menyalakan interface-nya, dan yang terakhir kita membuat IP buat servernya.
Yang ini kan yang di bawah 16 17. Nah, setelah kita membuat IP buat ke semua jalur interface-nya buat router 0, kita pindah ke router satunya ya. Sama seperti yang tadi, kita konfigurasi IP buat ke semua jalur itunya ya. Setiap jalur Oh ini force back, feedback. Oh yang IT final skill exam, yang equipment itu. dari sini kita Ya. ke configure terminal lagi buat masuk ke global config. Kita masuk ke interface FA01. Sini bikin IP address 10.1. Buat router 1 kita buatnya root apa 10.1 ya. Ada nih. Terus kita pindah ke interface 00. Kita bikin IP addressnya lagi biar sesama router itu satu jaringan gitu loh guys. 10.10.10.1.2 maksudnya. Subnet masknya jangan lupa no shutdown. Setelah kita membuat IP kepada semua interface-nya di dalam router 1, kita pindah ke router 2 ya guys. Nah begitu kita dapat membuat IP address lagi buat ke semua interface-nya. Kita pertama bikin buat fast ethernet 0.0. Kita masukkan command IP address dan tulis addressnya. Jangan terkecoh. Udah jalan tapi kita pindah ke interface fast ethernet 0/1. Di sana kita bikin IP address yang satu jaringan dengan router satunya. Ya, IP address 192.168.10.2 ya. Kita masukin subnet masknya dan masukkan command no shutdown agar jalur jaringannya bisa dinyalakan ya. Nah, setelah kita membuat IP address kepada semua interface-nya, kita dapat melakukan NAT ya, atau Network Address Translation. Di sana kita ingin mentranslate IP address ya, yang dari IP private ke public. Jadi di sini kita bisa membuat IP routing dulu. IP route 0.0.0.0.0 terus lewatnya 10.10.10.1. Ini summarization ya. Jadi ini tuh mengatakan semua interface-nya gitu, semua IP-nya. Setelah kita membuat route, kita membuat access list. Kita masukkan nomor serinya. Kita masukkan command permit any. Di dalam access list 1 yang telah kita buat tadi, kita telah memberi perintah, memberi command untuk mengizinkan any ya, sehingga apa-apa itu dibolehin. Nah, setelah itu kita akan membuat IP NAT-nya. IP NAT. So, IP NAT inside source list 1.
source list itu maksudnya sumbernya dari list satu yang telah kita buat tadi, itu access list permit. Nah, ini terus setelahnya kita akan memilih source di mana address yang ingin ditranslate itu dari mana. Terus kita masukin interface, masukkan interface ini, masukkan interface yang dimana interface itu yang ingin ditranslate nya, masukkan command overload terakhir agar IP NAT-nya itu dinamik. Kita masukkan interface FA 0/0, kita pilih IP NAT outside dan interface FA 0/1 kita masukkan IP NAT inside. Kita masukkan IP NAT outside di dalam FA 0/0 dikarenakan jalur jaringannya itu mengarah ke sana. Jadi buat interface FA01 yang dari sini itu inside, FA00 itu jadi outside-nya. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP NAT di dalam router 1, kita pindah ke router 2 untuk mengkonfigurasikan IP NAT-nya lagi. Nah, di sini kita memulai IP NAT-nya dengan command IP route. Dan kita membuat access list lagi yang berisi permit any. Setelah itu kita akan membuat IP NAT source, IP NAT inside source list 1. Ini dikarenakan access list yang telah kita buat tadi. Kita masukkan interface fast ethernet 0/0. Kita konfigurasikan inside outside-nya di dalam masing-masing interface. Sini kita masukkan buat outside dan kita memilih interface FA 0/1 untuk IP NAT inside-nya. Nah, di sini kita telah mengkonfigurasikan NAT ya, teman-teman. Ini kita bisa mengkonfigurasikan IP di dalam servernya untuk membuktikan apabila NAT-nya ini sudah bekerja atau belum. Di PC client atau end device-nya juga kita konfigurasikan IP-nya. Dan kita masukkan titik 3 ya untuk oktet terakhirnya, dikarenakan titik 1 dan titik 2 sudah dipakai, keduanya sudah dipakai untuk routernya. Dan untuk default gateway-nya kita masukkan router Semayaman dulu ya, soalnya kita belum konfigurasikan redundancy-nya. Sini kita dapat mengetes apabila PC client-nya atau end device-nya itu sudah terkoneksi ke servernya atau belum. Masih. Ini diterang nggak sih switch? Belum. Itu udah diterang.